Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan kembali belajar sejarah kebudayaan Islam yang akan membahas tentang Kanjeng Sunan Gresik. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kita semua. Dan dengan barokahnya suratul Fatihah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, kedua orang tua kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan pandemi ini akan segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa kembali belajar di madrasah dan kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, melanjutkan pembahasan sebelumnya yang membahas tentang sejarah Wali Songo. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Wali Songo adalah merupakan sebuah organisasi yang anggotanya terdiri dari 9 orang wali, yang salah satu dari 9 orang wali itu adalah Kanjeng Sunan Gresik. Kanjeng Sunan Gresik nama aslinya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Kasan, Persia. Silsilah Syekh Maulana Malik Ibrahim tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu dari Rasulullah yang dinikahkan dengan Siti Fatimah, putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Gresik dikenal juga dengan sebutan kakek bantal. Kanjeng Sunan Gresik datang ke tanah Jawa diperkirakan pada tahun 1371 Masehi. Beliau datang ke tanah Jawa dengan ditemani oleh Syekh Maulana Mahfur dan Sayyid Yusuf Maghrabi beserta 40 orang pengikutnya. Daerah pertama yang dituju oleh Sunan Gresik beserta rombongan adalah Desa Sembalo dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik, atau desa yang berada sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik.
Peranan penting Kanjeng Sunan Gresik di dalam mengembangkan dakwah Islam di Pulau Jawa, yang pertama adalah mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Kanjeng Sunan Gresik di dalam menyebarkan agama Islam menggunakan cara berdagang, membuka toko, dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah, sehingga komunikasi terus berjalan dengan baik antara Kanjeng Sunan Gresik dengan masyarakat setempat. Kanjeng Sunan Gresik memilih berdakwah di lokasi dekat pelabuhan karena pelabuhan ketika itu menjadi pusat kegiatan ekonomi, menjadi tempat bertemunya para saudagar-saudagar mancanegara dan juga saudagar-saudagar antar daerah di Nusantara. Ajaran Islam yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Gresik dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat karena disampaikan dengan ramah, disampaikan dengan santun dan toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang sudah ada di masyarakat. Jadi Islam ditawarkan tidak dengan kekerasan, akan tetapi dengan santun dan damai. Untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dalam mensyiarkan ajaran Islam, Kanjeng Sunan Gresik terlebih dahulu memperdalam dengan belajar bahasa daerah, berarti belajar bahasa Jawa. Kanjeng Sunan Gresik di dalam berdakwah juga tidak menentang secara tajam ajaran agama dan kepercayaan yang telah dianut penduduk ketika itu. Jadi Islam tidak dipaksakan, Islam cenderung mengalir begitu saja, menawarkan jalan keluar, menawarkan kedamaian, ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, sehingga masyarakat berhak untuk memilih apakah akan beralih keyakinan ataukah tetap dengan keyakinannya yang terdahulu. Tidak ada pemaksaan untuk kemudian mau memeluk ataupun tidak memeluk agama Islam. Kanjeng Sunan Gresik di dalam berdakwah lebih menitik beratkan pada keindahan ajaran-ajaran Islam, tidak sama sekali menyinggung ataupun menjelekkan ajaran-ajaran agama lain, sehingga penduduk Jawa ketika itu cenderung bersimpati dengan agama baru yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Gresik. Setelah dakwahnya dianggap berhasil, beliau pindah ke Desa Sawo di tengah-tengah kota Gresik. Yang kedua, beliau mendakwakan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Dari Desa Sawo, Kanjeng Sunan Gresik mulai mensyiarkan agama Islam ke kalangan istana Majapahit. Walaupun Raja Majapahit belum berkenan masuk Islam, akan tetapi dengan cara penyampaian yang baik, ajakan yang baik, Raja Majapahit menjadi terkesan dengan akhlak dari Kanjeng Sunan Gresik, sehingga diangkat menjadi Kepala Syah Bandar dan juga diberikan penghargaan sebidang tanah yang terdapat di pinggiran kota Gresik yang dikenal dengan Desa Gapura. Tidak hanya dijadikan ketua Syah Bandar dan diberi hadiah sebidang tanah, akan tetapi Kanjeng Sunan Gresik juga diangkat menjadi penasehat raja dan juga diangkat menjadi guru yang mendidik para pangeran-pangeran Majapahit, para putra-putri pembesar-pembesar kerajaan Majapahit.
Yang ketiga, Kanjeng Sunan Gresik mendirikan masjid dan pesantren. Hal ini dilakukan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menganut agama Islam, sehingga Kanjeng Sunan Gresik mendirikan masjid Pesucinan yang terletak di Desa Leran. Dan hari ini Masjid Pesucinan itu lebih dikenal dengan nama Masjid Maulana Malik Ibrahim. Perlu diketahui bahwa di samping Kanjeng Sunan Gresik ini adalah seorang pedagang, orang yang ahli dalam berdagang, Kanjeng Sunan Gresik ini juga ahli di bidang irigasi, di bidang pengairan, dan juga di bidang ketatanegaraan. Di bidang irigasi kemudian dimanfaatkan untuk mengajari para petani mengairi sawahnya. Di bidang ketatanegaraan beliau mengajari putra-putri pembesar Raja Majapahit, pembesar kerajaan Majapahit untuk belajar bagaimana mengelola sebuah negara melalui hukum ketatanegaraan. Sikap positif dalam pribadi Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Kanjeng Sunan Gresik yang harus kita jadikan contoh. Yang pertama, melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Dalam melaksanakan dakwahnya, Kanjeng Sunan Gresik mengajarkan agama Islam secara bertahap, karena beliau yakin bahwa tidak ada ajaran agama yang bisa diberlakukan secara tergesa-gesa, secara mendadak. Akan tetapi, sebuah ajaran baru harus melalui proses penyesuaian. Yang kedua, beliau gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh beliau merantau dari tanah kelahirannya sampai ke tanah Jawa. Dan yang ketiga, beliau adalah orang yang santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya hanya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang keempat, beliau sangat toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok guru, sosok seorang tokoh yang dibanggakan dan menghantarkan beliau diangkat menjadi penasehat dan guru bagi putra-putri pembesar-pembesar kerajaan Majapahit. Kanjeng Sunan Gresik wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 April tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pandemi
COVID-19 ini akan segera diangkat dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.